Setelah 20 hari pengeboman tanpa henti pada tahun 1937, kota Nanking akhirnya jatuh ke tangan Kekaisaran Jepang. Pada waktu itu semua orang hanya bisa lari dan bersembunyi. Kemudian di sana terlihat gadis-gadis yang sedang berusaha melarikan diri dari kejaran tentara Jepang. Mereka merupakan murid yang tergabung dalam gereja Winchester. Tujuan mereka meninggalkan gereja adalah untuk pergi ke wilayah pengungsian. Namun semua itu telah terlambat. Tentara Jepang kini telah menduduki kota Nanking sepenuhnya, hingga gadis-gadis itu memutuskan untuk kembali ke gereja. Akan tetapi di dalam perjalanannya mereka tidak henti-hentinya dikejar oleh pasukan Jepang. Akhirnya beberapa dari mereka terpisah satu sama lain. Bahkan ada yang tewas secara mengenaskan setelah tentara Jepang mengetahui keberadaannya. Di waktu yang bersamaan, seorang pria berkeluarga negaraan Amerika bernama John Miller juga ikut menyelamatkan diri dari kejaran pasukan Jepang. Namun langkahnya tiba-tiba terhenti setelah salah satu dari mereka menodongkan senapannya. Dia sempat melihat Sue bersembunyi sebelum tentara itu memaksa membalikan badan. John beberapa kali menjelaskan bahwa dia bukanlah tentara, melainkan hanya warga Amerika dari tempat pengungsian. Namun karena terkendala bahasa, tentara Jepang itu tidak mengerti tentang apa yang John bicarakan. Dia terus meneriaki John untuk mengangkat tangan. Tetapi tidak lama kemudian bangunan di belakangnya tiba-tiba runtuh menimpa tentara Jepang. Hal itu diambil kesempatan oleh John dengan bersembunyi. Dia mencoba memperkenalkan diri kepada kedua murid itu dan mengatakan maksud kedatangannya kemari. Dia berprofesi sebagai ahli jenazah. Tujuannya datang ke kota Nanking adalah untuk mengurus prosesi pemakaman seorang pendeta yang meninggal di gereja Winchester. Secara kebetulan, Sue juga merupakan murid di gereja itu. Di sisi lain, tentara Cina yang dipimpin oleh Mayor Lee mendengar teriakan para murid. Ternyata mereka terus-terusan dikejar oleh sekelompok tentara Jepang. Meskipun mereka harus segera meninggalkan kota tersebut, Mayor Lee tetap mengutamakan keselamatan gadis-gadis itu terlebih dulu. Meski kita tahu jumlah pasukan Jepang lebih banyak. Tanpa membuang waktu lagi, Mayor Lee segera memerintahkan pasukannya yang tersisa untuk siap bertempur. Tidak membutuhkan waktu lama, Mayor Lee dan pasukannya berhasil menghabisi tentara Jepang. Para murid itu pun akhirnya berhasil lolos dari kejaran musuh. Akan tetapi tidak lama kemudian mereka kembali dikagetkan oleh pasukan tentara Jepang. Bahkan kali ini mereka dilengkapi 3 kendaraan lapis baja. Dalam sekejap tembakan tank tersebut berhasil menyudutkan pasukan tentara Cina hingga memaksa mereka bergerak ke tempat yang lebih tinggi. Pasukan Cina saat itu tidak memiliki perlengkapan senjata yang memadai. Untuk menghancurkan tank musuh, mereka menggunakan taktik perang kuno dengan membentuk perisai manusia, berlari dengan cepat mendekati tank musuh. Beberapa tembakan pun menghabisi mereka dalam sekejap. Tersisa prajurit terakhir dengan puluhan granat di punggungnya. Pertempuran mengerikan itu terus berlanjut dan kini hanya menyisakan tank terakhir. Mayor Lee menembak sebuah tiang listrik hingga mengenai kendaraan baja tersebut. Akibatnya, tank itu mendadak tidak berfungsi, menabrak bangunan dan menghentikan serangannya.
Dari pertempuran itu hanya menyisakan Mayor Li beserta prajurit muda yang ia bopong untuk mencari tempat yang aman. Para murid yang gagal ke tempat pengungsian pun akhirnya memutuskan kembali ke gereja, disusul oleh John dan dua murid yang terpisah. Dari kejauhan Mayor Li melihat mereka memasuki gereja. Terbersit sebuah ide untuk membawa anak malang itu mengamankan diri di sana. Kedatangan John di gereja disambut baik oleh George, yaitu seorang remaja yang menjadi asisten dari sang pendeta. Akan tetapi sesampainya di sana, jenazah sang pendeta ternyata telah hancur karena terkena ledakan bom Jepang. Meskipun John tidak mengerjakan tugasnya, dia tetap meminta bayaran karena telah susah payah datang ke situ. Tidak ada yang bisa George perbuat selain berkata bahwa dirinya tidak memiliki uang. John pun segera masuk ke gereja. Dia berharap menemukan sejumlah uang, tapi kenyataannya tidak ada sepeser pun yang ia temukan. Sejenak John melupakan tentang bayaran itu. Dia memutuskan untuk bermalam di gereja tersebut. Tidak berselang lama terdengar suara ribut di depan gerbang. Ternyata itu adalah sekelompok wanita cantik yang sedang mencari koki gereja. Mereka merupakan para wanita penghibur yang datang dari rumah bordil. Masyarakat biasa menyebutnya sebagai bunga. Mereka datang untuk meminta pertanggungjawaban setelah sang koki menjanjikan mereka berlindung di dalam gereja. Dan sebagai bayarannya, sang koki pun selalu mendapatkan pelayanan secara gratis setiap malam. Terlepas dari semua itu, George mengatakan bahwa sang koki telah melarikan diri pagi ini. Dia pun meminta mereka untuk pergi ke tempat pengungsian dan tidak mengizinkannya masuk. Merasa kesal, para bunga itu justru melempar masuk kopernya dan memanjat pagar gereja. Sempat terjadi keributan hingga memancing rasa penasaran para murid, tidak terkecuali dengan John. Dengan terpaksa para bunga itu pun ditempatkan di basement dapur gereja sebagai tempat persembunyian. Mereka kerap bertingkah tidak senonoh, bahkan membuat para murid merasa geram. Meski tidak bisa dipungkiri, salah satu di antara mereka terdapat bunga yang sangat anggun dan elegan. Dia bernama Yumo. Malam pun telah tiba. Di sini John bermaksud menyewa jasa Yumo untuk melayaninya malam itu. Akan tetapi dia menolaknya. Dia sama sekali tidak tertarik dengan ajakan John. Dia malah meminta John agar mau membantunya keluar dari kota Nanking, karena dia tahu bahwa orang Jepang tidak akan menyentuh orang Barat. Kesempatan itu terus digunakan Yumo agar John mau menurutinya. John bingung. Dia tidak tahu gimana caranya agar bisa keluar dari Nanking, sedangkan tentara Jepang tersebar di luaran sana. Mayor Li kemudian datang membawa Pusheng ke gereja. George segera mengantarkannya ke dalam basement di mana para bunga saat ini tinggal. Awalnya mereka sempat terganggu dengan kehadiran Mayor Li. Akan tetapi saat mengetahui rekannya sedang sekarat, mereka akhirnya sedikit merasa kasihan dan menaruh simpatinya kepada Pusheng. Sebelum beranjak pergi dari gereja, Mayor Li juga menitip pesan kepada para bunga untuk menjaga dan merawat rekannya dengan baik. Keesokan harinya terjadi keributan di dekat kamar mandi. Seorang murid merasa tidak terima jika harus berbagi kamar mandi dengan para bunga. Dia terus saja menghalang pintu untuk mencegah mereka masuk. Ketika sedang terjadi keributan, pasukan tentara Jepang menembaki gereja itu sampai mengenai salah satu murid hingga tewas. Seketika itu mereka menjadi panik. George dan para bunga pun bergegas masuk ke ruangan basement. Sementara itu para murid justru terlambat untuk menyusul. Pasukan Jepang yang memaksa masuk ke dalam gereja pun lebih dulu mengetahui para murid yang sedang berlarian. Jika Su dan teman-temannya memaksa untuk masuk, para bunga pun akan terlibat dalam bahaya. Su lalu memutuskan untuk berlari ke lantai atas dan bersembunyi di ruang perpustakaan.
Namun tidak membutuhkan waktu lama, pasukan Jepang mendobrak pintu dan mengetahui keberadaan mereka. Tentara Jepang semakin brutal setelah mengetahui banyak gadis di ruangan itu. Mereka malah bertindak semakin tidak waras. Jeritan para murid terdengar ke segala penjuru gereja. John yang pada awalnya ketakutan, seketika tergerak hatinya untuk menolong mereka dengan cara menyamar sebagai pendeta. John lalu membentangkan bendera palang merah, berteriak menghentikan aksi bejat pasukan Jepang. Namun hal itu tidak berlaku bagi mereka. Seorang letnan tiba-tiba menghampiri dan memotong bendera tersebut menggunakan samurainya. Para murid pun berlarian dengan penuh rasa ketakutan. John yang merasa tidak tega kemudian turun dan mencoba menghentikan aksi mereka. Namun dia harus terkapar akibat dipukul oleh salah satu dari pasukan Jepang. Di tempat lain, Mayor Lee yang mendengar kegaduhan di dalam gereja segera menyusun strategi. Dia bermaksud menghadapi pasukan Jepang meski dia seorang diri. Dia menyebarkan beberapa granat di sepanjang jalan. Mayor Lee bergelut dengan waktu sebelum akhirnya melepas tembakan dan menewaskan 2 dari mereka. Merasa terancam, pasukan Jepang bergegas menuju keluar, mencari pelaku dan meninggalkan para murid. Sementara di luar gereja, mereka malah kebingungan karena tidak mengetahui posisi pelaku. Terlebih mereka tidak menyadari akan bahaya yang sedang mengintai mereka. Dengan cara membidik, Mayor Lee menembaki granat yang ia sebar sebelumnya satu persatu. Setelah mengetahui keberadaan Mayor Lee, mereka melepaskan granat hingga membuat Mayor Lee terluka. Sesuatu yang mustahil bagi manusia bisa menahan ledakan sebesar itu. Pola serangan pun seketika terhenti. Sementara di atas, Mayor Lee merintih menahan kesakitan. Terlebih kini pasukan Jepang telah mengetahui posisinya. Tanpa membuang waktu lagi, mereka menghujani Mayor Lee dengan timah panas. Meski sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup, setidaknya kepergian dia bisa membuat musuh yang ada di sana tewas akibat ranjau yang telah ia buat. Bahkan ledakan itu menggetarkan seisi gereja. Tidak berselang lama, Kolonel Hasegawa beserta pasukannya datang mengunjungi gereja. Dengan nada bicara yang begitu lembut, dia menyapa John dan para murid yang masih ketakutan. Tujuan dia datang ke sana hanya untuk meminta maaf atas perlakuan para prajuritnya. Dia bahkan membawa makanan yang cukup banyak dan menjamin keamanan gereja dengan menempatkan petugas bersenjata di depan gereja. Meskipun demikian guys, kedatangan sang kolonel sepertinya memiliki maksud tersembunyi. Dia berkata kepada John akan kembali dalam beberapa hari untuk mendengar para murid bernyanyi. Tanpa memberi alasan yang memuaskan, dia segera pergi dari sana, meninggalkan John yang terus bertanya-tanya terhadap tujuan mereka sebenarnya. Setelah kepergian Kolonel Hasegawa, John dan para siswi hanya bisa berduka atas kematian teman-temannya. Isak tangis yang begitu dalam membuat para bunga terenyuh dan meminta maaf atas kegaduhan yang mereka timbulkan. John benar-benar bingung akan keputusan yang telah ia perbuat. George lalu memintanya untuk tetap tinggal dan berpura-pura menjadi pendeta, karena mereka hanya mengandalkan John untuk bisa keluar dari kota Nanking. Meski awalnya dia menolak, tapi jauh dari lubuk hati John yang paling dalam, dia tidak kuasa meninggalkan mereka dalam keadaan seperti ini.
Keesokan harinya Mr. Meng datang untuk menemui putrinya, yaitu Su. Bukannya merasa senang, Su malah kecewa dan marah setelah mengetahui jika sang ayah kini telah menjadi pengkhianat negaranya sendiri dan menjadi antek Jepang. John yang tidak ingin menyia-nyiakan hal itu, dia telah menulis semua spare part yang ia perlukan untuk memperbaiki mobil truknya, lalu meminta Mr. Meng memanfaatkan koneksinya untuk mendapatkan surat izin guna melewati para penjaga. Sebuah rencana yang akan dia gunakan agar bisa pergi dari sana menggunakan truk itu bersama orang-orang yang tersisa. Di ruangan basement, kondisi Puseng semakin memburuk. Yumo sempat mendengar beberapa kalimat yang ia ucapkan sebelum Puseng akhirnya meninggal. John pun bergegas keluar untuk sesi pemakaman Puseng. Namun saat kembali, para bunga baru tersadar ketika kedua rekannya diam-diam menyusup keluar gereja untuk mengambil barang mereka yang tertinggal di rumah bordil. Khawatir akan keselamatan mereka berdua, John dan George pun mengambil sebuah keputusan yang sangat berani. Dengan beralasan mencari makanan, kedua orang itu berhasil mengelabui para penjaga. Di waktu yang bersamaan, kedua bunga itu akhirnya diketahui oleh pihak Jepang. Aksi kejar-kejaran pun terjadi di sini. Yang singkat cerita, mereka berhasil tertangkap. Satu orang bunga mati tertembak dan satu lagi dijadikan pelampiasan nafsu. Setelah selesai, mereka lalu menghabisinya. Setelah semua berlalu, John yang baru saja tiba di rumah bordil harus menyudahi pencariannya. Ketika melihat mereka berdua sudah tidak bernyawa, dia pun segera kembali ke gereja dan memberitahu para bunga lainnya agar menerima kenyataan. Esok hari Mr. Meng kembali ke gereja menemui John. Dengan tergesa-gesa dia memberikan spare part yang dipesan oleh John agar bisa memperbaiki truk itu, sambil membawa surat izin yang John minta sebelumnya. Karena ini adalah terakhir kalinya Mr. Meng dapat membantu John, sebab saat ini mungkin pihak Jepang tidak lagi percaya kepada dirinya. Dia sangat menaruh harapan besar kepada John agar dapat menyelamatkan putrinya dari belenggu tentara Jepang. Menyikapi kesungguhan Mr. Meng, John bergegas memperbaiki truk dengan sangat hati-hati. Dia nggak mau kalau aktivitasnya diketahui oleh petugas yang berjaga. Kemudian Kolonel Hasegawa kembali menepati janjinya. Dia datang untuk mendengarkan para murid bernyanyi. Sang kolonel benar-benar terkesan dengan penampilan apik mereka. Semua terlihat baik-baik saja sebelum salah satu bunga secara tidak sengaja muncul karena mencoba menangkap kucingnya yang terlepas. Tidak ingin terjadi sesuatu yang buruk, Su dengan hati-hati menjelaskan kepada sang kolonel bahwa gadis itu sengaja tidak diikutkan bernyanyi karena telah kehilangan seragamnya. Sang kolonel sama sekali tidak menaruh curiga. Namun yang mengejutkan, tujuan Kolonel Hasegawa mengurung mereka akan segera terungkap. Dia memberikan surat undangan resmi, yang dimana para murid diminta untuk tampil merayakan kesuksesan divisi mereka atas takluknya kota Nanking. Mendengar ucapan Hasegawa, John pun sempat terdiam sesaat dan menolak secara hormat undangan itu. Mengingat para murid telah kehilangan keluarga dan tempat tinggal mereka, rasanya nggak pantas saja ikut merayakan penderitaan atas hancurnya hidup mereka. Dan kemungkinan terburuknya akan terjadi sesuatu di sana yang mereka sendiri tidak tahu. Para murid yang terhitung berjumlah 13 orang termasuk si bunga, dan besok mereka harus siap ketika kendaraan yang menjemput datang. Merasa tertekan dengan apa yang akan dihadapi, para murid sepakat untuk mengakhiri hidup mereka secara massal. Mereka lebih memilih untuk mati daripada harus melayani tentara Jepang. Mengetahui hal itu, John dan para bunga mencegah aksi mereka. Para bunga mencoba meyakinkan Su dan teman-temannya agar tidak melakukan hal bodoh tersebut. Sebagai gantinya, mereka siap untuk menggantikan gadis-gadis di hari perayaan esok.
Just calm down. Think about it. Right there. It's your girls. Saat para bunga berdandan dengan menyerupai gadis-gadis, Su mengaku jika dirinya telah salah menilai para bunga. Mereka datang dengan sikap yang tidak ramah, tapi kini berbalik melindungi dirinya. Su dan teman-temannya pun turun ke gudang basement, dan untuk terakhir kalinya kedua belah pihak mencoba membangun keakraban, berusaha memahami sikap mereka satu sama lain. John yang sepanjang hidupnya bekerja sebagai pengurus jenazah, kini membuat keajaiban. Dia berhasil merubah penampilan Yumo bak seorang gadis belia. Sepanjang malam yang tersisa pun John habiskan untuk mendandani mereka semua. Suasana gembira tiba-tiba menjadi tegang di saat mengetahui para bunga hanya berjumlah 12 orang, sedangkan hitungan yang pasukan Jepang ketahui berjumlah 13 orang. John panik bukan main. Mereka nggak mungkin meminta satu murid untuk pergi bersama pasukan Jepang, dan tentunya akan menjadi masalah besar jika pasukan Jepang tahu jumlahnya berkurang. Sadar bahwa keselamatan para murid adalah tanggung jawabnya, John dengan terpaksa memutuskan untuk berkorban demi keselamatan mereka semua. Dia memohon kepada John untuk mengubahnya menjadi seorang gadis. Mendengar kesungguhan John pun akhirnya luluh. Menggunakan rambut-rambut dari para murid, dia berhasil membuat wig dan merubah George seperti seorang wanita. Selanjutnya mereka memecahkan cermin untuk senjata dan menyembunyikan di balik baju-baju mereka, hingga kemudian waktu yang tidak diinginkan akhirnya telah tiba. Tanpa sepengetahuan Su, tiba-tiba ayahnya muncul di hadapan para prajurit. Dia datang untuk menagih janjinya kepada salah satu perwira di sana bahwa akan melepaskan putrinya. Akan tetapi sang perwira menolak dengan kasar, sebab hal itu bukanlah wewenangnya. Tuan Meng tetap diizinkan untuk melihat putrinya sekali lagi. Namun yang kita ketahui bersama, yang pergi bukanlah rombongan murid, melainkan sekelompok para bunga, sehingga Su tidak ada di sana. George dan para bunga pun memasuki truk satu persatu. Isak tangis dan kesedihan menyelimuti kepergian mereka. Sadar putrinya tidak ada, Mr. Meng bertanya-tanya di dalam hati. Namun tiba-tiba dia ditembak oleh perwira itu hingga meninggoy. Bukannya tidak mau menolong Mr. Meng yang sudah tergeletak, namun John harus berpacu dengan waktu sebelum pasukan Jepang tahu yang sebenarnya. Dia pun bergegas menghampiri para gadis, menumpuk puluhan kotak kayu sebagai media agar keberadaannya tetap aman. Perlahan truk itu berjalan meninggalkan gereja. Ketika sampai di perbatasan, John sempat dihentikan oleh pasukan Jepang yang berjaga. Namun berkat surat izin yang ia miliki, John akhirnya diizinkan melintas dan terus melaju meninggalkan kota Nanking. Dan tidak dijelaskan nasib para bunga dan para murid di akhir film ini. Tapi kemungkinan besar hal buruk menimpa para bunga. Film ini menggambarkan keteguhan hati, keberanian dan pengorbanan dalam situasi yang penuh dengan kekerasan dan ketidakpastian. Saat berusaha menyelamatkan nyawa orang-orang yang dipercayakan kepadanya, John juga menemukan kebaikan dan kehangatan di tengah kengerian perang.
Dia membentuk hubungan yang mendalam dengan para perempuan dan anak-anak tersebut. Perlahan-lahan mereka menjadi seperti keluarga bagi satu sama lain. Ini adalah sebuah cerita nyata yang menggugah hati tentang kekuatan kemanusiaan yang muncul di tengah kekacauan perang. Meski perang dapat membawa penderitaan dan kehancuran, kebaikan dan persatuan selalu memiliki tempat di dalam hati manusia, bahkan di tengah-tengah kengerian perang yang paling mengerikan sekalipun. Sang penulis novel mendapatkan inspirasi cerita dari kejadian nyata mengenai beberapa wanita penghibur di Nanking yang bersedia menggantikan sejumlah siswi yang diminta untuk melayani tentara Jepang.